Bersuara, podcastnya anak BL yang isinya ngobrol santai tapi tetap berdaging nih. Aku Lauren Evalina dan di segmen kali ini kita kedatangan narasumber yang spesial nih. Sebelumnya kenalan dulu dong. Hai semua, nama aku Ezekiel Almentiswanto dari kelas 11A. Sebelum lanjut, buat kalian yang mau nonton fullnya bisa langsung ke YouTube SLC dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe biar gak ketinggalan video menarik lainnya. last but not least, Don't forget to enjoy the video. See you. Nah, narasumber yang ada di samping aku ini pernah berada di titik yang sulit tapi berhasil mengubah arah hidupnya lewat satu hal yang penting, yaitu lingkungan yang baik. Nah, bagaimana sih peran orang-orang di sekitarnya? Nilai apa yang ia pelajari dari proses jatuh bangunnya hingga sampai di titik ini? Semua akan kita bahas secara jujur dan inspiratif di segmen kali ini. Sebelumnya boleh nggak sih ceritain dulu pengalamannya? Oke, boleh banget kok. Aku cerita singkat aja ya. Jadi, aku mulai perubahan itu dari sejak SMP, dimana lingkungan sekolahanku tuh sebenarnya masih negatif. Dan dari situ tuh aku juga terinspirasi, ada banyak ngikuti tindakan-tindakan yang buruk lah, kayak gitu-gitu. Dan aku ngerasa tuh kayak ini gak happy. Tapi salah satu momen orang tuaku mengajak aku ke komunitas rohani atau komunitas sehat gitu, dan di situ tuh lingkungannya positif, dimana kalau aku mau open up, aku mau cerita apapun itu mereka nggak bakal ngejudge dari sisi buruknya aku gitu. Dan dari situlah aku mau hidup tuh bersama lingkungan yang positif dan membangun, dan aku belajar dari sana untuk aku bisa pakai, aku bisa apply di dalam kehidupan sehari-hariku. Oh gitu. Wah, ceritanya keren banget, jujur nyentuh hati sih. Kita masuk ya. Jadi aku nih ada beberapa pertanyaan. Nah, yang harus kamu jawab. Oke. Kira-kira kamu bersedia nggak? Wah, sedia lah. Oke. Pertanyaan yang pertama nih. Menurut kamu, apa peran iman kepada Tuhan dalam menghadapi masa remaja yang penuh tekanan sama rasa kayak nggak aman gitu? Oke, nice question. Jadi peran iman itu udah pasti sih peran yang penting untuk setiap orang mempunyai dalam kehidupan, mau di masa masih anak, masa remaja, masa orang tua pun juga peran iman itu sangat amat penting. Betul. Dan kenapa iman itu penting? Yang aku juga dapat, yang aku juga pelajari itu, kamu bisa percaya dengan Tuhan, apapun yang kamu udah alami itu pasti Tuhan sudah sedia. Tuhan itu udah tahu segala jalanmu dari kamu sejak lahir sampai kamu meninggalkan ini dunia. Tuhan tahu, dan hanya punya satu, yaitu iman. Apakah kamu percaya Tuhan itu lebih besar dari semua permasalahanmu atau tidak? Begitu sih kurang lebih. Wah, puji Tuhan sekali ya teman-teman. Nah, lanjut nih ke pertanyaan kedua. Bagaimana sih pengalaman hidup kamu membuktikan bahwa mendekat kepada Tuhan tuh bisa membawa pemulihan batin sih? Oke. Karena kenapa mendekat pada Tuhan aku bisa mendapat pemulihan batin? Everything sih butuh proses. Dengan mengenal Tuhan pun itu juga gak langsung bisa batinku itu sembuh. Kalau aku jujur, aku juga pernah punya masalah bersama pertemanan di waktu SMP, dan aku tuh susah mengampuni. Dan walaupun aku mengenal Tuhan, aku boleh spill gak? Sering ke gereja. Aku sering ke gereja, tapi gak itu tuh langsung aku mau mengampuni dia gitu. Kayak rasa keselnya tetap ada. Ada waktu ya gitu. Iya, butuh waktu juga. Tapi waktu aku bisa mengenal dengan Tuhan dan aku lebih menerima kasihnya, dan ada sebuah kata kalau dia adalah kasih, aku adalah kasih, dan barang siapa yang mengasihi aku, ia mengasihi sesamaku. Betul sekali. Dan barang siapa yang mengampuni, ia akan diampuni juga. Jadi dari situ aku mau, aku lepas, aku mengampuni walaupun aku nggak bisa, tapi Tuhan bisa. Betul banget. Berarti pegangan hidup kamu tuh firman gitu ya? Yes. Firman yang
ada di Alkitab kita. Yes. Nah, pertanyaan ketiga nih, apa sih perubahan paling besar yang kamu rasain sebelum dan sesudah kamu join ke komunitas rohani kamu? Oke. Perubahan paling besarnya sih menurutku, aku bisa lebih berpikir positif dimanapun aku berada sih. Dan ya mungkin itu doang. Oh, itu aja. Sorry singkat. Oke, nggak apa-apa. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke pertanyaan yang keempat. Dari semua hal yang berubah nih dalam hidup kamu, bagaimana yang menurut kamu paling sulit buat kamu pulihkan, buat kamu sembuhkan? Gitu. Oke, ini keras. Jadi yang paling susah menurut aku itu adalah mampu untuk menerima diriku sendiri sih. Karena aku juga pernah di satu sisi yang aku insecure dengan diriku, dan aku juga ya suatu saya membenci diriku juga. Tapi saat aku menerima kasih, aku mulai bisa menerima kalau oke, this is me, dan Tuhan sudah membuat aku sangat amat indah, dan aku harus bersyukur dengan itu. Karena Tuhan kan membuat kita serupa dengan gambarannya, ya kan? Betul. Oke, lanjut nih. Mengapa menurut kamu komunitas rohani ini punya pengaruh besar nih dalam proses kamu belajar mengampuni diri sendiri? Oke. Komunitas rohani kenapa peran besar buat aku? Karena dimana tuh komunitas rohani itu bukanlah orang-orang yang udah sempurna dari awal, malahan tidak ada yang namanya orang yang sempurna. Mereka juga pernah mengalami jatuh bangun di dalam kehidupannya, dan aku respect dengan itu. Dan mulai dari situ, kok mereka bisa menerima dirinya sedangkan aku tidak bisa. Makanya aku mau ikutan sama mereka, dan aku mulai cintai diriku sendiri. Gitu sih. Oke, berarti kamu belajar bersama-sama ya untuk memulihkan diri kamu dalam komunitas rohani itu. Oke. Nah, selanjutnya nih, gimana sih iman kepada Tuhan dapat membantu kamu menghadapi dan perlahan melepaskan rasa insecure tersebut nih? Oke. Kalau untuk melepaskan rasa insecure itu emang harus terpaksa aku membaca firman sih. Karena di situ juga ada banyak kata-kata juga yang untuk dimana tuh Tuhan sangat mencintai kita sampai dia tuh rela mengorbankan dirinya, anaknya yang tunggal, agar kita bisa semua hidup di luar dosa. dan dari situ juga tuh begitu cintanya Tuhan sama diri kita, ya melaluinya dari firman-Nya itu aku jadi tahu gitu. Jadi aku memaksakan diriku untuk baca firman. Oke, kamu cari motivasi gitu dalam firman ya. Tapi by the way, kamu tuh suka nggak sih kayak saat teduh gitu-gitu? Oh, aku suka, dan aku tetap usahakan konsisten walaupun itu susah. Benar-benar sih, benar ya, masih belajar untuk tetap tetap setia gitu. Oke, lanjut. Pesan apa sih yang mau kamu sampaikan kepada remaja yang saat ini nih lagi merasa insecure banget sama dirinya dan gak percaya sama dirinya sendiri gitu? Oke, nice, aku suka ini. Oke, pesan aku buat kalian semua, aku ingin ingetin aja, kalian itu, bukan kalian, kita semua itu adalah segambaran yang serupa dengan Tuhan. Kalau misalkan Tuhan itu adalah manusia, tapi konteks ini bukan manusia dengan Tuhan, dan even dalam kondisi manusia pun dia adalah orang yang sempurna. Dan manusia itu juga mostly orang-orang yang tidak sempurna, mereka bisa membuat mistakes, aku juga pernah membuat mistakes, right? Tapi aku mau kalian semua tuh terima kalau dalam setiap permasalahan, dalam setiap pergumulan yang kalian sedang hadapi sekarang ini, Tuhan itu tetap mencintaimu, dan Tuhan tetap ada untuk sama kamu juga. Jadi janganlah kamu insecure dengan dirimu sendiri kalau Tuhan sudah sangat sayang dengan kamu juga. Itu sih. Oke, terakhir nih. Boleh. Kira-kira ada nggak sih pesan dari diri kamu untuk Ezekiel yang dulu, yang sebelum berubah menjadi Ezekiel yang lebih positif, lebih happy, lebih ceria lagi? Ada nggak sih? Wah, ini pesan buat masa kecilku. Aku boleh dramatis gak sih? Boleh dong. Kita
bisa mengekspresikan apa aja di dalam podcast ini. Oke, jadi hai Eze yang kecil. Aku adalah orang masa depanmu dan aku ingin memberikan kamu pesan, kamu itu kuat, kamu tuh hebat, masih bisa survive sampai sekarang. Dan yang dulu kamunya juga males-malesan ke gereja, males-malesan baca firman, tetap konsisten yuk, dan tetap percaya kok Tuhan itu selalu hadir di setiap kamu nangis dalam setiap malam. It's okay. Yes. It's okay to cry. Yes, Betul nggak betul. sih? It's okay to cry, guys. Oke, nah sekian nih podcast yang sudah kami bawakan. Semoga pesan-pesan dari Ezekiel bisa bermanfaat bagi kita dan bisa membuat kita untuk lebih percaya lagi sama jalan Tuhan ke depannya, untuk lebih tetap setia lagi kepada Tuhan. Semuanya terima kasih yang sudah menyaksikan dan mendengarkan. Sampai jumpa lagi. God bless you. Bye-bye.